Suatu saat di sebuah taman berdua dengan anak yang kecil, waktu itu masih 5 tahun. Tiba-tiba dari kejauhan, sejarak inilah, ada anjing besar, anjing gembala Jerman tuh. Wah, memang kalau ceramah sih gampang ya, tinggal doa. Aslinya tidak sesederhana itu. Wah, anjing, aduh, mau lari kekejar oleh tidak kehitung secara akal. Mau bersembunyi di mana, ini lapang begini. Nyari batu, lapangan bersih. Nyari kayu tidak ada. Luak liuk sana sini. Baru ingat ceramah sendiri ya. Kenapa nggak doa? Udah kepepet keluarnya. Dia semakin dekat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tahulah hati saya nggak begitu fokus ke Allah gitu ya. Fokusnya ke anjing. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Jadi kalau kita pergi misalkan dengan anak, dengan keluarga, lihat toko buah-buahan. Ini harus ingat Allah, bukan wah ya lezat ayat nama buah naga. Gak nyampe ke Allah, gak bagus. Harus sampai ke Allah penciptanya. Lihat nak, kalau punya anak, ajak beli ke toko buah. Hujan yang menurunkan Allah, airnya sama. Lihat, buahnya beda-beda. Warnanya, rasanya, bentuknya. Padahal airnya sama. Subhanallah. Kalau hanya makan buah-buahan, gak ingat ke Allah, monyet juga makan buah-buahan. Saya tidak mengatakan kita mirip itu, tapi apa bedanya kalau kita enggak punya nilai tambah? Harus, bukan masalah yang sebel pisan buah teno mahal itu mah perkara nggak punya uang, bukan perkara mahal. Mendingan zikir. Masya Allah. Jadi melihat buah-buahan tuh melihat kebesaran Allah penciptanya. Coba lihat salak dibuka ya. Begitu rapi bungkusnya dengan sisit yang tersusun sangat rapi. Pas dibuka salak, ada ini salak apa yang manis tuh? Hah? Salak pondok ya, salak Bali. Terus ada pelapisnya. Plastik mah rada rumit. Ini mah lembek. Entah dibuat dari apa. Kemudian pas di hotel tuh enak, truk gitu. Ayo. Bayangkan, ngebayangkannya aja saudara. Saya bisa lihat dari sini. Kalau makan salak nggak sampai kagum ke Allah. Harusnya ya Allah, Maha Suci Engkau di tempat yang sempit kayak gini, sekelilingnya duri, ada buah yang sangat enak. Aduh, sebetulnya kalau sudah makan buah-buahan tuh pesta zikrullah harusnya. Iya, lengkeng coba ya. Aduh, saya penggemar berat buah-buahan hadirin, karena banyak yang ngirim. Bayangkan setiap ceramah itu macam-macam. Belum lagi anggur yang nyakrek itu ya. Tuh kan ya, tenang Pak. Jangan bercita-cita jadi penceramah gara-gara pengen buah. Hadirin sekalian, rugi sekali. Rugi sekali makan buah-buahan gak ingat Allah. Harusnya langsung saja bulat. Ini Allah yang menciptakan. Allah menjamu hamba-hambanya dengan sebegitu banyak buah-buahan, aneka ragam, aneka rasa, di dalamnya vitamin. Saudara tahu yang namanya emping dibuat dari apa? Melinjo. Bagi orang yang asam urat, melinjo tuh
Waduh, musuh gerot gitu ya. Enaknya sebentar, sesudah itu tidak bisa jalan. Tapi saya baru dapat informasi, semoga ini benar, bahwa obat yang bisa menurunkan urin dari asam urat ternyata kulit melinjo. Luar biasa ini. Isinya bikin asam urat, kulitnya menyembuhkan asam urat. Masya Allah. Belum lagi jengkol coba. Memang dari segi nama kurang wibawa ya. Jengkol, petei. Kalau ingat jengkol nggak ingat Allah juga rugi. Bagaimana Allah menciptakan penampilan juga kurang. Inilah ya. Petot, hidung gitu ya. Kita bukan mencela hadirin. Tapi berapa banyak penggemar jengkol. Tapi kalau berlebihan, lihat hasilnya. Wow, di mana? Makan sebentar, makan beras, makan ini, menghilangkan. Belum lagi pipis di rumah calon mertua. Waduh, gosek, kreolin. Apa gitu Allah? Jadi harusnya apa nih maunya Allah bikin jengkol itu ya? Maha suci Allah. Jadi kerja kita menzikrullah karena tahu ada Allah yang Maha Esa yang menciptakan segala yang ada di seisi alam ini. Enggak ada satupun yang bukan buatan Allah dan tidak ada satupun yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Harusnya kita ingat Allah bukan hanya lihat langit, lihat jengkol juga. Petei gitu ya. Dari segi nama memang kurang wibawa petei. Tapi Masya Allah itu yang petei oriented, apa yang pecinta petei, petei lovers. Mata lihat petei, hati ingat ya Allah, Engkau jamu. Paling nikmat dalam hidup ini adalah mengagumi Allah dengan melihat ciptaannya. Kita simak ayatnya, surat. Tolong operator, halo, hey, operator, halo. Yes. Ya. Surat An-Nahl ayat 72 sampai 74. An-Nahl 72 sampai 74 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rejeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rejeki kepada mereka, baik dari langit ataupun bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah
Sungguh Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sudahlah hadirin, kalau lihat dunia berikut isinya, langit berikut isinya, harus yakin Allah yang ciptakan, Allah yang desain, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus, Allah yang mengatur. Kita semua makhluk tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah, tidak juga membawa mudarat. Yakini itu. Coba nih ikhwan, kalau dikejar anjing mau bagaimana? Ikhwan, kalau anjing menggonggong mau bagaimana? Cung yang jongkok, jujur. Cung yang lari. Kalau ikhwan dengan anjing lari cepetan mana? Kenapa enggak doa? Harusnya ketika ada anjing menggonggong langsung doa. Karena anjing itu ciptaan Allah. Anjing itu milik Allah, dalam genggaman Allah, dan menggonggong kita pun dengan izin Allah. Kenapa ya saya digonggong anjing? Nggak tahu ya. Mungkin saudara sering menggonggong. Atau saudara mungkin pernah ada kasus nyepak anak anjing. Tapi nggak ada yang lihat. Kata siapa nggak ada yang lihat? Allah lihat. Atau saudara ngasih makan anjing tulang, lalu dimakan. Nah, misal ya, menipu. Atau mungkin Allah mau ngasih jodoh kepada saudara. Kejar anjing, terus ditolong oleh seorang akhwat, terus jadi suaminya. Ngarang ya hadirin. Tapi tidak ada yang kebetulan. Harusnya langsung doa. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, sesudah itu doa dengan yakin, bisa sambil lari, sambil jongkok, atau nanti ada jalannya. Pernah cerita ada anjing besar itu? Masih ingat nggak cerita ini? Kan? Pak ingat tidak? Ayo yang ingat ceritakan deh. Suatu saat di sebuah taman berdua dengan anak yang kecil, waktu itu masih 5 tahun. Tiba-tiba dari kejauhan, sejarak inilah, ada anjing besar, anjing gembala Jerman tuh. Wah, memang kalau ceramah sih gampang ya, tinggal doa. Aslinya tidak sesederhana itu. Wah, anjing, aduh, mau lari kekejar oleh tidak kehitung secara akal. Mau bersembunyi di mana ini lapang begini. Nyari batu lapangan bersih, nyari kayu tidak ada, luak liuk sana sini. Baru ingat ceramah sendiri ya. Kenapa nggak doa? Udah kepepet keluarnya. Dia semakin dekat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tahulah hati saya nggak begitu fokus ke Allah gitu ya. Fokusnya ke anjing. Izin Allah Pak, ternyata dari belakang sana ada yang naik sepeda manggil-manggil anjingnya. Alhamdulillah berbalik. Kenapa itu yang punyanya pakai naik sepeda? Coba udah sepuh, kakek-kakek bawa tongkat, teriaknya pelan, kan cilaka Pak. Kakak, seorang bintang film itu artis. Aktor bela diri, aduh. Balik aja anjingnya ke sana. Ini enggak kebetulan. Harusnya mata lihat anjing, hati ke Allah. Sama dalam hal apapun. Nyamuk. Nyamuk kan sama seperti kita. Tidak pesan. Kalau kita takdirnya jadi nyamuk, kita yang lagi terbang. Harus ingat Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan. Ampun, astagfirullahaladzim. Nah, minimal gitulah. Kalau mau ngematiin, jangan tuh paes ya, nggak boleh.
Astagfirullah, ampun ya Allah. Memang secara perhitungan kalau hanya sekitar setetes gitu ya, masa sih kita rugi kehilangan setetes aja. Tapi masalahnya kalau nggak dipukul ya, katanya dia akan ngasih tahu teman-temannya, tuh ayo jelma soleh katanya. Selalu ada alasan. Hadirin, lihat makhluk ingat Allah, lihat buah-buahan ingat Allah, lihat makanan harus ingat Allah. Ini gimana ini nasi kumpul? Tadi saya dapat kiriman makanan ke mihrab, sushi, bukan sushi, sushi ya, son. Dibungkus ya, perhatikan itu kecil-kecil sih, tapi ini dahsyat nih. Bungkusnya rumput laut. Lautan yang mana? Ada nasinya, dipepel-pepel ya. Di dalamnya ada salmon. Salmon dari laut mana? Ada ketimun dari gunung mana? Belum lagi ada, nggak boleh diceritakan ya. Belum lagi ada ikan lagi di sana tuh ya, belum dimakan. Tapi saya perhatikan, ini siapa ibu ikan ini? Ya, dia melahirkan, membesarkan. Siapa yang ngangkut ikan itu? Mungkin dari sungai mana, dari laut mana dibawa. Siapa yang masaknya? Masaknya dikasih garam, dikasih bumbu. Garamnya dari laut mana? Bumbunya, aduh dari mana-mana. Ngumpul. Belum lagi ada sayur lodeh tadi itu ya, belum dimakan. Sesudah ini rencananya ada. Sayur lodeh, ada daun melinjonya, ada macem-macem, ada asam. Ya Allah, semua ngumpul di sini. Gimana ini? Kalau kita yang harus ngejar-ngejar salmon, aduh. Belum lagi ada sambal, terasinya dari udang, udangnya laut mana, digeprek oleh siapa jadi udang. Belum lagi jeruk purutnya yang kecil, asam, garam, cabai, cengek, bawang, ngumpul di satu sendok kecil. Kalau sampai nggak ingat Allah mah, cobaan itu hadirin. Karena saya sariawan, jadi hanya lihat. Hadirin sekalian, maaf ya. Itu harusnya yang kita lakukan sehari-hari itu. Kagum kepada kemurahan Allah. Coba kalau kita harus makan, ngumpulin makanan sendiri, wah hancur. Gak makan kita nih. Mau makan telur aja, telur dadar. Harus cari ayam hamil. Berapa minggu lagi dia melahirkan? Capek. Saudara, kebayang gak sih omongan ini? Nah, kita mah makan teh, ini primitif sekali. Jengnya kalau bisa naik mah kita. Zikrullah, zikrullah, zikrullah. Masya Allah. Nikmat hadirin. Kalau kita selalu meyakini teh Allah yang ngatur. Masya Allah. Nah begitulah kurang lebih. Ada lagi yang akan dibacakan Ustaz? Tes. Surat An-Nahl 65 sampai 69. An-Nahl 65 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un
وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Bacakan terjemahnya dulu ya. Dan Allah menurunkan air dari langit, hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mendengarkan pelajaran. 66. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi yang meminumnya. Lanjut. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Satu lagi, Ustaz. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umri likay la ya'lama ba'da ilmin syai'a inna Allaha alimun qadir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq fama alladhina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun.
Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki kepada hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka menikmati nikmat Allah? Terakhir tentang jodoh. Wallahu ja'ala lakum min أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Hadirin, dari yang dibacakan terjemahnya ini bukan tafsir, saya hanya membaca terjemah. Harusnya membuat kita jadi tidak bisa lupa kepada Allah dalam segala hal. Lihat hujan dan Allah yang menurunkan hujan. Mata kepada air hujan, hati kepada Allah. Tidak boleh mencela hujan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, kita tahu Allah yang menumbuhkan. Airnya sama, ada yang jadi rumput, jadi bunga. Harusnya mata kepada tumbuh-tumbuhan, hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh pada hewan ternak, binatang juga tidak pesan jadi binatang. Mata melihat kambing, pikiran apa? Siapa yang nyebut kambing guling? Ini serius hadirin. Astagfirullahaladzim. Ini teh lagi ilmu tauhid, dasar lapar. Mata lihat kambing, pikiran kambing guling. Astagfirullah. Istighfar. Ini merusak suasana, tapi bisa dimaklumi lah ya. Mata kepada kambing, hati ke Allah. Apa perbedaan kambing dengan para lelaki? Sama-sama sama-sama berjenggot, sama-sama ciptaan Allah. Susu, bayangkan sapi mengeluarkan susu, ya, kambing ini gimana mengeluarkan susu yang kalau diminum oleh kita, anak-anak kita, tidak ada, tidak tertular kekambingannya, tidak tertular kesapiannya. Harusnya kan bayi-bayi yang diberi minum susu sapi itu adalah ikatan apa gitu, apakah warnanya atau ekornya lolos tuh. Jadi sekarang saudara paham mengapa manusia tidak boleh nikah dengan sapi? Karena saudara salah, saudara sepersusuan. Karena beda jenis. Mata lihat susu, air susu, hati ke Allah. Allah juga menciptakan buah-buahan, kurma, anggur, diuji oleh Allah. Bisa dibuat sesuatu yang memabukkan, jadi khamr. Bisa dibuat sesuatu yang menyehatkan. Ujian. Mata kepada kurma, hati ke Allah. Lalu Allah mengilhamkan kepada lebah. Ya, lebah ciptaan Allah. Dia bagaimana harus pergi jauh, bisa pulang kampung, pulang ke kandangnya. Benar? Semua diberitahu hidayah oleh Allah, petunjuk. Diilhamkanlah seperti itu. Jadi kalau mata lihat lebah itu jangan, wah aneh ya, nggak usah aneh. Semuanya kan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya gunung-gunung, pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Allah mengilhamkan manusia untuk bikin rumah, bikin madu. Kemudian makanlah dari macam-macam buah-buahan. Tempuhlah jalan yang telah Allah mudahkan bagimu. Dari lebah keluar madu, dan macam-macam warnanya. Kita lihat madu udah jarang ingat Allah, ya. Kadang kita lebih percaya ke obat daripada madu yang memang oleh Allah sudah dirancang.
antara madu dan obat-obatan masih murah madu loh hadirin. Enak. Suplemen yang lain pahit, pahang, pedas. Madu. Tapi tidak semua orang meminum madu dengan keyakinan janji dan jaminan Allah. Udah enak, murah. Coba sekarang madu. Murah kan? Dibanding suplemen-suplemen yang lain yang ratusan ribu. Madu 15.000 segini. Ya. Mulut minum madu, hati ingat Allah. Allah lah yang mau. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Allah lah yang menghidupkan kita. Kita hidup tuh dihidupkan, dan mati itu kita baru bisa mati kalau Allah matikan kita. Kita tidak akan mati kecuali dimatikan oleh Allah, syariatnya malaikat maut mencabut nyawa kita, dan syariat dunianya mungkin sakit, lewat sakit ya, mungkin ketabrak, ketembak, macam-macam lah. Kalau Allah mau mah ada aja jalannya. Tapi yang pasti kita mati karena Allah yang mewafatkan kita. Kalau kita dibunuh orang, nauzubillah, kalau kitanya benar, kita bisa jadi syuhada. Yang membunuh yang dosa. Tapi matinya kita izin Allah. Jadi tidak ada yang bisa membuat kita mati. Kalau lihat yang pikun-pikun, jangan dihina. Ini Allah yang memikunkan. Itu dalilnya. Jangan dimainin. Dia dipikunkan masih muda, dapat nanti. Jangan. Kita lihat yang pikun, mata kepada yang pikun, hati ke Allah. Ini kebesaran Allah nih, dipikunkan. Memori diambil. Pas sudah pikun ke sana, tidak dihisab tuh. Udah pikun, gak ingat sholat yang dihisab waktu dia akalnya jalan. Kemudian Allah melebihkan rizki, beda-beda rizki juga. Jangan heran dalam keluarga beda-beda. Padahal ibu bapaknya sama. Allah yang ngatur. Yang penting berkah. Juga Allah yang menjadikan jodoh. Makanya boleh enggak pengajian ke DT sambil nyari jodoh? Jangan ngomong ke saya. Ke Allah saja. Ya Allah, katanya pengajian di Geger Kalong ini sama-sama ingin mengenalmu. Walaupun saya tidak mengatakan, kau sudah tahu isi hati yang terdalam. Ya udah. Seperti yang niat tahajud, kan kalau sudah niat tahajud, kemudian tiduran, padahal sudah niat, sudah bulat mau tahajud, ketiduran, itu kan dapat pahalanya. Tapi nggak boleh licik. Ya Allah, saya niat tahajud. Tapi dia yang lebih dalam lagi tuh, mudah-mudahan ditidurin oleh Allah. Gitulah. Gak bisa bohong sama Allah. Terima kasih sahabat-sahabat. Masalah terbesar dalam hidup kita, kurang ingat ke Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau kita ingat ke Allah, Allah tahu. Mungkin dengan akal, dengan lisan, dengan hati, dengan kepatuhan. Nanti Allah akan menuntun kita. Segala urusan ada di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kesimpulan, apapun yang kita lihat, kita dengar, sambungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan banyak hikmah yang lebih dalam kalau kita bisa kembali kepada Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau akan beruntung. Sekian sahabat yang baik,